anggaran yang tidak jauh lebih besar dibanding dengan sebuah fakultas. Jadi anggarannya kecil. Pertanyaannya, apakah kemudian kalau anggarannya kecil, mutu madrasah tetap jelek atau bagus kira-kira? Tidak. Harapannya bagus, tapi duitnya sih untung ada Gus Menteri, untung ada Presiden Jokowi, maka Presiden Jokowi dan Gus Menteri lobby. Kalau bahasanya Pak Edi, lobby itu diterjemahkan dengan nada dasar 267. 2 nada dasar 2 6 7 relasi. Ya sama dengan kita anggarannya terbatas, tetapi target dan mimpi itu harus dilaksanakan. Maka adakanlah relasi. Relasi itu dengan mana saja, di antaranya adalah dengan Bank Dunia. Maka Kementerian Agama diberi program namanya BKBA. Ini zaman sekarang. Sebelum BKBA namanya ada MKR, Reformasi Pendidikan, terkait dengan apa mutu. Ini kerjasama dengan luar negeri. Jadi Bapak sekalian, Kementerian Agama diberi uang oleh Bank Dunia sebagai salah satu bentuk penghargaan perjuangannya pemerintah Indonesia dan Menteri Agama kita, maka diberilah namanya bantuan BKBA. Ini BKBA muncul 2022 ya dia mulainya 2021 mulai saya mau ke Kebumen. Jadi BKBA ini diperuntukkan tidak untuk semua sekolah. Ada yang sekolah sudah maju, berarti sebuah penghargaan. Bapak Ibu sekalian, yang hari ini sekolahnya sudah maju belum? Termasuk kategorinya Pak, yang dapat bantuan ini. Berkembang. Belum maju. Jadi arahan pemerintah itu ada dua ini, bantu sing wis main atau bantu sing urung main. Berarti begini, kalau kira-kira BKBA itu adalah bantu urung main, bantuan kinerja dan bantuan afirmasi. Wong sing wis main kan pada iri kan ya, kenapa itu sulit kalau tidak dapat? Berarti itu 267 satu ke Pak Edi. 267-nya Pak Mahdi ke Pak Edi. Kenapa? Jumlahnya sangat terbatas. Sehingga 267 itu sangat penting untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan. Bantuan kinerja. Begitu anggaran pemerintah melalui Bank Dunia kepada kita semuanya adalah diharapkan kinerja kita semakin hari semakin afirmasi. Jadi ada dua ya usianya, kinerja sama afirmasi. Nah ternyata Bapak Ibu sekalian, ini sebuah rangkaian dari sistem aplikasi yang namanya akreditasi ya. Harusnya maka ada penghargaan, berarti kan pemilihnya semuanya. BKBA itu yang mana yang B? Di bawah. Berarti Bapak Ibu sekalian, kenapa diberi BKBA adalah besok untuk bisa mengejar kualitasnya sehingga terbentuk madrasah yang berakreditasi. Itu tujuan. Lalu bagaimana agar bisa mencapai akreditasi A? Maka kita hadirkan narasumber. Narasumbernya Pak Mahdi. Pak Mahdi itu salah satu fasilitator penggerak. Yang kedua ada Mas Andi. Maka diharapkan pertemuan pada hari ini Bapak sekalian, nanti ke depan madrasah Bapak sekalian dari B menjadi A pasti akan bertanya,
Kalau masalah teori, masalah administrasi bisa A+, sehingga bisa kan sarpas. Kenapa? Karena sarpas berkaitan dengan biaya yang sangat besar. Dari Kementerian Agama 2022 tidak ada, 2023 sudah tidak ada, mudah-mudahan 2024 ada. Maka asah 267 ini kepada Pak Mudi dan teman-teman sekalian itu nanti tadi akan memberikan arahan bagaimana agar kira-kira dapat A, B, C, itu pasti ada. Yang terakhir tentu saya sebagai koordinator mengucapkan terima kasih kepada Sumbio yang Sumbio tambak ya, tambak dan Sumbio yang sudah berjuang luar biasa karena untuk bisa mendapatkan BKB itu harus sederhana angka juga karena tidak semuanya. Jadi Banyumas nanti dapat berapa, dari total berapa berarti berapa persen. Kalau kemudian banyak persen, berarti anggapan orang Jakarta Banyumas berarti bermutu. Karena dapat PKB itu artinya madrasah yang tidak bermutu agar besok bermutu. Itu yang pertama. Yang kedua, baru sekalian terkait dengan program Kementerian Agama yang dilaksanakan oleh Pak Edi, Pak Fatu dan kita semua, tentu kebanyakan dari guru kita dalam non-PNS, Pak Fatu. Maka apa yang bisa kita berikan kepada non-PNS melalui jalan yang paling cepat apa? Tentu melalui UPJ. Mana kita di Sumbio, dengan Pak Edi didata guru-guru yang memerlukan, bukan bantuan yang lagi, memerlukan kasih dari kita, dari Kementerian Agama, ada kompodas, ada benar rumah, ada biaya pendidikan yang belum satu. Maka masing-masing kepala madrasah mendata itu nanti diserahkan ke Pak Edi, nanti Pak Edi akan memberikan sesuai dengan kebutuhan. Benar rumah, ban apa itu, halus, kompor gas dan lain sebagainya. Tentu kebutuhannya beda-beda Mas Satu, tidak harus itu. Nanti dicek guru-guru yang di bawah standar itu, ditanya kira-kira butuhnya apa. Mumpung kasih payment Pak Edi, mumpung kepala kantornya saya, maka waktu PZ kalau yang dulu bisa dikirimkan kemana-mana, sekarang ya dari kita, oleh kita, untuk kita, nggak usah kemana-mana. Dipuji dari Kementerian Agama hebat karena bantu rusak dari kita untuk kita. Maka guru-guru di Tambak dan Sumbio yang khususnya dan pada dengan masjid kita dengan baik, maka Kementerian Agama akan meluncurkan program bantuan yang paling mendasar. Selamat, terima kasih teman sekalian. Dibaca akan memberikan beberapa wejangan, beberapa berita bahagia kepada teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurlah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa yang terhormat, sama-sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, saya hormati pengawas madrasah, narasumber dari Cilong, Mas Andi, KKM, TNI, beserta Bapak Ibu semuanya yang berbahagia. Pada hari ini itu agenda Pak Kantor itu ada 5, tapi beliau mengagendakan ke Sumbio karena Sumbio itu hanya setengah bulan sebelumnya beli waktu. Jadi kalender itu yang masuk di kalender Pak Kepala Kantor itu setengah bulan yang lalu sudah dikeluarkan. Jadi pada hari ini gitu ya, barangkali ini nilai manfaat dari bantuan kinerja dan berhasil juga untuk madrasah walaupun tidak sesuai dengan keinginan, tapi ini adalah program yang tadi disampaikan oleh Kepala Kantor tujuannya untuk meningkatkan mutu madrasah.
meningkatkan untuk madrasah tentunya tidak lepas dari gurunya, wali madrasahnya, pengawasnya, dan juga tentunya juga apa yang ada di madrasah. Salah satu yang nanti akan dicapai ketika akreditasi maka untuk guru untuk lulusan gitu ya, proses pembelajaran dan manajemen sekolah atau madrasah itu menjadi lebih baik. Maka sasarannya memang yang mendapatkan ini siswa di bawah 300, kemudian akreditasi belum nilai A. Nah dengan seperti itu mudah-mudahan akan menjadi lebih baik. Indikatornya ya ketika nanti akreditasi semua madrasah punya ada kenaikan skor atau nilai, tidak hanya bertahap. Jangan terus kalau begitu kita pilih akreditasinya targetnya C saja biar banyak bantuan, tidak seperti itu. Jangan sampai dia berpikiran C tapi nanti kalau kita bertahan atau kita malah inginnya yang seperti itu, nanti dari luar kita jelek. Padahal target kepala kantor kan pokoknya madrasah ya lebih baik dari itu, baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Tadi guru-guru RA itu di support gitu, diberi motivasi jangan sampai ada RA yang siswanya paling dapat 5 atau 7. Kalau yang seperti itu agar menyampaikan permohonan bantuan, kira-kira PPDB bisa sukses seperti itu. Demikian juga di MI. Nanti kalau ada Pak Catur madrasah-madrasah yang siswanya terlalu sedikit, minim atau kurang dari standar itu disampaikan kepada kami. Nanti tidak terlalu lama kebutuhannya apa, misalnya kebutuhan batik atau aktivitas ya. Jadi termasuk tadi yang guru yang mau didata di jangan terus karena Bapak ini ya tahun 2020 tahun 2024 ini juga ada program untuk Bapak Ibu. Bahkan kemarin Pak Catur itu yang kepala kantor tiga ini perlu diusulkan sama rumah, diusulkan lupa kira sudah ya yang kemarin yang terakhir 3. Nah ini ya karena untuk beliau Pak Kepala Kantor kebutuhannya sudah berbeda, kebutuhan misalnya dari sisi waktu, kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datangnya sudah berbeda dengan kita, dengan Bapak Ibu. Kebutuhan yang akan datang beliau itu ya bagaimana menebar kebaikan, kemudian membawa manfaat untuk semua, untuk umat, bukan hanya Muslim saja, tetapi juga ya umat beragama yang lain. Ini beliau menebar kebaikan. Maka ketika kami cerita khususnya kepada ibu, saya khawatir. Tadi guru-guru RA saya menyesal saya cerita ke guru-guru RA. Apa cerita saya ke guru-guru RA? Karena ibu-ibu semua 100% ibu-ibu, hanya satu yang laki-laki, Pak Nasro. Saya bilang ke ibu-ibu, coba ibu-ibu yang di dekat jendela hadap kanan, tadi di aula ya. Apa yang ibu-ibu lihat? Ada cucian Pak. Itu cucian siapa? Cucian kepala kantor. Khawatir saya nanti sebagai pembanding ibu-ibu akan matur ke suaminya, kalau dene kepala kantor yang membaik berek, saya khawatir. Jadi ibu-ibu nempuk namari bapak mau nemu kalau kepala kantor si kelasnya beres ketone kepenak begitu membaik. Jadi kalau melihat seseorang itu seperti sekarang, jangan lihat sekarang saja. Dulu itu seperti apa prihatinnya dengan jenengan itu sama apa tidak? Ya, kalau puasa paling lama berapa hari? Puasa sebulan ya. Paling Senin Kamis dina Senin nenek, dina Kamis Nama itu 100 hari itu biasa.
Bahkan saya kalau menawarkan tekeremangi kuasa urusan malah semaput surem dan sebagainya. Senangnya mengikuti beliau ya. Kalau meremangi si main beliau orang lebih. Mana kan beliau luar biasa. Jadi kalau ya dalam 1-2 kalimat itu naik motor keliling desa. Bapak kepala kantor memang luar biasa. Kalau untuk Bapak Ibu ya ada juga. Jadi telur puyuh, ya burung puyuh ya, digoreng makan sama sambal terasi. Bapak Ibu guru di Kecamatan Tambak dan Sumbir memang banyak prestasi. Itu yang harapan kita. Kemudian nanti akan disisipkan IKM kurikulum merdeka. Jadi 2 nilai yang ada di kurikulum merdeka itu 1 berkualitas, 2 berkeadilan. Ini harus diingat terus. Jadi semua sekolah, semua siswa itu harus mendapatkan pelayanan yang sama sesuai dengan potensi yang ada. Tidak dengan kurikulum merdeka ini guru bebas gitu ya, menggunakan metode model pembelajaran, tetapi arahnya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas siswa-siswi kita, tetapi juga berkeadilan. Jangan hanya yang dilayani yang pintar saja. Coba Bapak Ibu kalau mengelola kelas kan ada 4 kelompok siswa ya. Yang pertama ada siswa yang kompetensinya tinggi, berarti siswa yang pintar dan kinerjanya juga bagus atau sergap. Itu pilihan pertama. Pasti kalau Bapak Ibu ditanya model siswa yang seperti apa yang paling mudah dikelola, pasti akan milih yang pintar dan rajin. Tapi coba lihat 3 kelompok lain. Ada siswa yang jane pintar tapi beler. Ada enggak? Ada. Ada yang siswa sregep tapi orang pinter, ya, urung pinter, meh bae pinter, ya atau bodoh. Tapi anak sih bocah orang pinter tapi juga beler. Anak bocah orang pinter sregep ya. Lah nek jenengan kon milih 4 ini atau yang membuat Bapak Ibu bahagia itu kelompok yang mana? Pinter dan nek kon milih pinter tapi beler ora karu-karuan, karo bocah sregep tapi bodone ora karu-karuan, pilih yang mana? Sregep bodone. Mungkin pilihannya loro dong. Jadi orang pilih sregep pinter kan karuan harus jadi pilihan. Pilihan berikutnya hati, dari hati. Ada anak yang pinter tapi amerepol, nyemplung benar diperintah ya pengalor itu. Tapi ada anak yang bodoh, sregep pol, pilih sing pundi? Bodoh sregep. Yang kedua, bodoh tapi bodoh walaupun juga tapi sregep pol. Ya. Bocah sregep kan diperintah manut ya, anak bodoh sing sregep gue nek diperintah jenengan lu rampung perintah wis dilakoni tapi ya salah gitu ya, itu kan. Tapi daripada yang tidak taat ya pilih yang itu. Tetapi dalam kurikulum merdeka tidak boleh memilih-milih seperti itu. Semuanya harus dikelola, semuanya harus dilayani, sehingga yang nilai yang kedua itu yaitu berkeadilan. Jadi teknisnya, perangkatnya, kemudian bagaimana kegiatan pembelajarannya nanti ya sudah dipelajari dan akan selalu diperdalam. Jangan berhenti ketika sudah menguasai ilmunya, gitu. Tapi
harus selalu digali, harus selalu dicari gitu ya, untuk bagaimana semakin menyempurnakan kurikulum yang ada, dan jangan tabu dengan perubahan. Barangkali ini tahun 2024 pemilu mungkin nggak, dan sudah pasti ganti presiden, ya apa tidak? Ya. Mungkin nggak ganti menteri, mungkin apa tidak ganti kurikulum. Guru jangan kagetan, ini jangan kagetan, ganti kurikulum yang biasa, tapi ya jangan terus apapun kurikulumnya ya, metode mengajarnya ya ajek, jangan gitu ya. Jadi Bapak Ibu sudah tidak saatnya lagi banyak apa perintah tuh anak-anak mencatat. Kelas 1 ya mungkin latihannya menulis, tapi kalau kelas 6 nyatet ya mungkin sekali-kali ya ada, tetapi tidak harus seperti itu, harus banyak variasinya. Dan kalau kita melihat wajah dari Bapak Ibu guru ini, wajahnya orang yang semangat dan kreatif, tapi baru wajahnya. Nah, seperti apa prakteknya ya Bapak Ibu kepala madrasah, kemudian Bapak Ibu pengawas itu yang mengetahui. Nah, Bapak kepala kantor punya program ya. Jadi program semua kesuwen itu ya seperti tadi, apa kebutuhan Bapak Ibu yang memang kira-kira mendesak, jangan kompor oleh duit, segera usulkan. Atau tadi Bang Motor dan sebagainya sudah juga tentang banyak lagi informasi, termasuk pengadaan apa P3K, PNS yang 2 juta sekian yang mau diikuti. Artinya tentang pilihan-pilihan itu ya jangan sesuaikan. Kalau kepala kantor itu ya pasti netral, pasti netral. Tapi kalau jenengan kepengen ngerti, jadi Pak Kepala Kantor dulu saya ini sih milih cinta, milih dia boleh saja bertanya. Kalau kok nggak mau lah tanya Kepala Kantor ya, tanya yang ke pengawas boleh. Jadi sih presiden kira-kira mau berpihak pada guru itu siapa ya? Semuanya pasti berpihak, tetapi yang paling rasional ya nanti Bapak Ibu bisa bertanya. Saya kira yang diharapkan hari ini adalah nanti pendalaman tentang implementasi kurikulum Merdeka oleh Mas Andi. Kami sangat berharap bahwa di Kecamatan Suklu, kemudian Tambak itu banyak sekali orang-orang besar yang lahir dari kecamatan itu. Yang Tambak berapa madrasah? 3. Yang Sumbyung? 1. Berapa? 1. Ya, pokoknya mudah-mudahan Bapak Ibu selalu semangat untuk mengembangkan ilmu, mengembangkan potensi anak didik kita, dan juga mengembangkan madrasah-madrasah kita. Madrasah kita, kebanggaan kita, kantor Kementerian Agama. Ketika madrasah banyak prestasi juga ikut terangkat, maka tidak boleh dan tidak akan Kementerian Agama melepas begitu saja Bapak Ibu untuk bekerja sendirian, tetapi pasti akan banyak perhatian dari kantor yang motonya adalah dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi setelah ini Pak Catur ditunggu data-data yang tadi diminta, jadi biar cepat ditindaklanjuti, jadi tidak menutup kemungkinan yang ada di sini atau yang tidak ada di sini monggo diusul. Kami tidak berarti menganggap bahwa ini banyak orang kekurangan, tidak. Saya yakin tidak, tetapi mbok ada dari Bapak Ibu melihat semuanya, oh itu kayaknya membutuhkan perhatian kita doakan mudah-mudahan Bapak Kepala Kantor selalu semangat karena jam kerjanya tidak terbatas. Kalau
lihat wajahnya wajah kebanyakan tidur atau kurang tidur. Habis tidur. Kurang tidur, kalau tulis diraupi kayak apa ya, kamu tetap kelihatan. Jadi monggo Bapak Ibu yang tidak harus meniru beliau, gitu. Orang tua ya harus gembira, istirahat yang cukup, olahraga cukup, makan jangan terlalu banyak. Sirine kok makan akeh kan mandang lemu ya kayak matur nuwun, selamat mengikuti kegiatan dan sukses selalu Bapak Ibu. Kita saling doakan mudah-mudahan sehat, bahagia dan sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.